yang paling banyak menggunakan istihsan. Menurut Imam Muhammad Abu Zahra, tahu Muhammad Abu Zahra insyaallah? Tahu. Ya. Iya. Imam Abu Zahra itu adalah Muhammad bin Ahmad Abu Zahra yang lahir 1316 Hijriah, wafat 1394 Hijriah. Ulama yang besar pada masanya yang hidup dan dididik di Azhar, ya kan? Gurunya guru-guru kita, ya. Gurunya Syekh Wahbah, Syekh Huti, Syekh banyaklah seluruh dunia Islam. Ya. Kenapa, Ustaz? Iya, muridnya Imam Al-Kautsari. Iya, muridnya Imam Al-Kautsari, betul. Imam Muhammad bin Abu Zahra berkata aktsara Abu Hanifah minal istihsan. Jadi Imam Abu Hanifah itu yang paling banyak beristihsan. Memang kalau kita membaca furu' fiqhiyah dalam mazhab Hanafi, kita akan melihat kiasan kada, istihsanan kada. Jadi istihsanan, wajib istihsan. Ustaz ini sudah belajar banyak fikih Hanafi di kuliah dakwah. Kalau saya di kebanyakan fikih Syafi'i ya. Kalau di sini kuliah dakwahnya menggunakan mazhab Hanafi. Jadi yang paling pertama kali menggagas teori istihsan adalah Imam Abu Hanifah. Jadi ada dua pendapat tentang istihsan, masalah hujiyahnya. Pertama adalah yang membolehkan ataupun yang menganggap istihsan sebagai hujiyah, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Kalau kita hanya berbicara lingkungan 4 mazhab. Kalau mazhab selain 4 mazhab ada mazhab Zaidiyah yang masih berkembang di Yaman, mazhab Ibadiyah yang berkembang di Oman, itu juga menggunakan teori istihsan. Sedangkan kalangan yang mengkritisi teori istihsan sejak awal kemunculannya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Al-Um. Itu kitab spektakuler yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Bahkan menulis dalam kitab sebuah judul Kitab Ibtal Al-Istihsan. Ya, kitab mengkritisi atau membatalkan teori istihsan. Nah, bagaimana sebenarnya mengapa Imam Syafi'i mengkritisi teori istihsan? Seperti yang saya baca di kitab bahwa Imam Asy-Syafi'i mengkritisi teori istihsan berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i bahwa istihsan adalah al-ijtihad bit-tasyahhi wal hawa. Ijtihad dengan syahwat dan hawa, semawe dewe, sekarepe dewe, ya kan? Bahkan menurut ulama-ulama usul belakangan ada riwayat dari Imam Syafi'i mengatakan Imam Syafi'i berkata manistahsana faqad syarra, barang siapa yang beristihsan maka telah membuat syariat baru, ya kan? Di dalam kitabnya Ar-Risalah Imam Syafi'i mengatakan al-istihsan taladzud. Tetapi yang perlu kita perhatikan, ulama-ulama akhir dalam mazhab Syafi'i belakangan rata-rata malah sepakat dengan ulama Hanafi. Makanya beberapa ulama mengatakan perdebatan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu hanya perdebatan istilah. Pada hakikatnya Imam Syafi'i sendiri mempraktekkan teori istihsan dalam produk-produk fikihnya. Lalu mengapa Imam Syafi'i mengkritisi teori istihsan? Apakah Imam Syafi'i tidak mengerti apa maksud Abu Hanifah? Tidak mungkin. Imam Syafi'i dengan kecerdasannya, dengan kealimannya, pakar bahasa Arab, tidak mengerti. Apalagi Imam Syafi'i itu muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tahu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah murid Imam Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Abu Hanifah, bertemu dengan muridnya. Jadi Imam Syafi'i itu menggabungkan antara mazhab ahlul hadis dengan mazhab ahlul ra'i. Imam Syafi'i belajar di Mekah, belajar di Madinah dengan Imam Malik, sempat ke Yaman juga, lalu ke Irak, mazhab ahlul ra'i, belajar dari Muhammad bin Hasan Syaibani. Bukan hanya belajar tapi mengkritisi. Maka sangat mustahil Imam Syafi'i tidak mengerti apa maksud dari Abu Hanifah. Sangat mustahil juga tidak mengerti apa maksud dari Imam Malik, karena Imam Malik juga mempraktekkan istihsan.
Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Muhammad bin Hasan Syaibani juga gurunya Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i mengkritisi teori istihsan. Di mana permasalahannya? Kalau sepanjang saya teliti dari pendapat-pendapat ulama, memang definisi istihsan di awal-awal kemunculan istihsan, Imam Abu Hanifah tidak langsung memberi ta'rif, tidak memberi had, tidak langsung memberi definisi apa itu istihsan. Sehingga Imam Syafi'i sangat wajar ketika mengkritisi sebuah metode yang baru yang bisa menyebabkan yusyakil khatar di syariah Islamiyah untuk mengkritisi teori istihsan. Namun pada era-era akhirnya ulama dari mazhab Hanafi mencoba menjelaskan kepada jumhur Syafi'i bahwa begini loh maksud istihsan itu. Istihsan itu bukan atasyahi bil hawa, bukan seenaknya dewe kiasnya begini, istihsan semaunya sendiri. Apa yang yastahsinuhul mujtahid, apa yang menurut mujtahid baik, maka baik. Bukan. Istihsan adalah sebuah metodologi yang digunakan dan berlandaskan dari dalil-dalil yang mu'tabar, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Al-Ijma', dari Al-Qiyas, dari Al-Maslahah, dari Urf, yang mana semuanya itu juga digunakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau boleh kita simpulkan bahwa perdebatan tentang hujjatul istihsan hanya perdebatan lafzi atau istilahi. Pada hakikatnya semua mazhab mau tidak mau tetap menggunakan teori istihsan. Makanya menurut Al-Imam Al-Kautsari, pernyataan Imam Syafi'i tentang penolakan teori istihsan itu sabqul qalam, kata Imam Al-Kautsari. Wa ibtalul istihsan ma huwa illa sabqul qalamin minal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau memang Imam Syafi'i mengkritisi istihsan, maka secara tidak langsung Imam Syafi'i juga mengkritisi qiyas yang mana digagas oleh Imam Syafi'i sendiri. Ya kan? Pengklasifikasian Alkitab, Sunnah, Ijma', qiyas adalah yang pertama kali adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Oleh karena itu juga Imam At-Taftazani menyatakan bahwa perdebatan istihsan tidak ada lagi perdebatan ma yasluh mahallan lin niza', katanya. Id laisa niza' fit tasmiyah li'annahu istilah. Jadi hanya istilah saja. Jadi kalau kita bertanya kepada ulama-ulama Syafi'i kontemporer, insya Allah mereka sepakat dengan teori istihsan. Wallahu a'lam. Ya, itu secara hujjiyat al-istihsan. Sallu ala sayyidina Muhammad. Maaf saya nggak bisa menjelaskan. Saya orang bodoh, nggak ngerti. Jadi mungkin nggak bisa memahamkan teman-teman semua. Mungkin bisa diambil contoh kasus. Oke, baik. Ini baru hujjiyah. Kita sekarang akan mempraktekkan teori istihsan dalam bagaimana jenis-jenis istihsan. Ada namanya istihsan bin nas, ya. Jadi landasan istihsan dengan teks, dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana istihsan bin nas? Istihsan bin nas itu ketika ada sebuah masalah dengan sebuah hukum tertentu, dan hukum tertentu itu menggunakan kaidah amah dalam syariat Islamiyah. Lalu ada teks dari Al-Quran ataupun dari Sunnah yang mengandung hukum yang berbeda dengan kaidah amah tersebut, kaidah umum tersebut. Apa contohnya? Contohnya adalah tidak wajibnya qadha bagi orang yang memakan atau meminum atau berjima saat berpuasa Ramadan, saat lupa. Tidak wajib qadha. Secara qiyas atau secara kaidah amah ini wajib qadha. Kenapa? Karena kontradiksi dengan hakikat puasa, yaitu menahan daripada lapar dari makanan, minuman dan jima. Walaupun dalam keadaan lupa. Karena berjima dalam keadaan ihram pun itu batal ihramnya kan? Iya kan? Secara kias begitu. Tetapi di sini
istihsanan, ada hadis yang menjelaskan, datang teks pengecualian daripada kaidah amah tersebut bertentangan dengan hukum awal. Apa itu teksnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang orang yang orang yang lupa waktu itu berpuasa lalu makan dan minum. Apa kata Rasulullah SAW? Innama at'amahu Allah wa saqah. Ada hadis yang lain, at'amaka Allah wa saqah. Jadi yang memberi makan dan memberi minum adalah Allah. Tammi saumaka, dalam riwayat Al-Marghani, lanjutkan puasamu, sesungguhnya yang memberi makan dan memberi minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh daripada istihsan bin nas. Ada contoh dari istihsan bil ijma'. Istihsan bil ijma' yaitu ketika ada sebuah masalah yang terkandung hukum, dan hukum itu berlandaskan kaidah amah dalam syariat Islamiyah, lalu ada kesepakatan daripada mujtahidin terhadap masalah tersebut, atau para mujtahidin diam terhadap masalah tersebut, yang mana masalah itu bertentangan hukumnya dengan kaidah amah. Apa contohnya? Adalah bolehnya akad istisna, ya kan? Akad istisna, bolehnya transaksi istisna. Istisna adalah jual beli yang mensyaratkan penjual untuk membuat sesuatu bagi kita. Tolabus sunnah, istisna itu dari tolabus sunnah. Jadi misalkan kita pesan bakso, bangku misalkan, ya, itu namanya istisna. Nah, akad istisna ini kan termasuk daripada bai ain, dan bai ain itu tidak boleh ma'jum ainnya, tidak ada ketika majlis akad, ya kan? Itu secara kaidah amah dalam fikih. Tetapi istihsanan, akad ini boleh karena ini sudah biasa dilakukan oleh manusia, dan ini tidak ada yang mengingkarinya. Maka ini bisa dinamakan ijma' sukuti. Semua orang sepakat bahwa akad istisna itu dibolehkan. Itu istihsan bil ijma'. Jenis yang lain ada istihsan bil darurah. Istihsan bil darurah yaitu ketika ada sebuah darurat yang mengharuskan seorang mujtahid untuk meninggalkan dalil am atau qiyas, lalu mengambil muqtadad darurah dan hajah ini. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika ada orang yang berpuasa lalu nemplok lalat di tenggorokannya secara tidak sengaja, padahal dia ingat puasanya, tidak lupa. Secara qiyas ini membatalkan puasa karena ada hal yang membatalkan puasa yang masuk kepada tenggorokannya, walaupun itu tidak berbentuk makanan, yaitu seperti kerikil, seperti tanah. Namun secara istihsan ini tidak membatalkan karena darurat. Kenapa darurat? Manusia tidak bisa terlepas, tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu. Ini jadi diibaratkan sebuah asap ataupun gubar, debu, ya. Itu istihsan bil darurah. Ada jenis lain, al-istihsan bil qiyas al-khafi, yaitu ketika ada dua qiyas. Yang satu jali, jelas, tetapi yang jali ini lemah. Yang lain khafi tetapi kuat, tidak tampak tapi kuat. Nah, seorang mujtahid mentarjih yang lebih kuat walaupun khafi, ya kan? Walaupun khafi. Jadi berpindah hukum dari qiyas khafi, dari qiyas jali kepada qiyas khafi.